Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, It's Me, Vina. Oke teman-teman, kali ini aku pengen sharing tentang do and don'ts ketika si kecil tantrum. Oke, yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu ketika si anak tantrum adalah kita harus tetap tenang. Dampingi anak, di samping anak, jangan tinggalkan anak ketika tantrum. Jangan kita ikut emosi kepada anak, jangan kita ikut marah-marah kepada anak, karena itu sama sekali tidak akan menghentikan tantrumnya si anak itu, mams. Jadi ketika anak tantrums itu dia tidak bisa mendengar dengan baik, jadi percuma kita emosi, kita marah-marah, percuma anak itu tidak bisa mendengarkan kita dengan baik. Mereka akan tetap tantrum, marah-marah, nangis dan sebagainya. Jadi kita harus tetap tenang, kita dampingi anak saat anak tantrum itu. Yang kemudian yang kedua yaitu empati kepada anak atau memvalidasi perasaannya. Oh ya, kamu lagi sedih anak. Oh ya, kamu lagi marah. Oh ya, gitu. Jangan meremehkan perasaannya. Jangan sekali-kali kita meremehkan perasaannya. Contohnya, masa gitu doang sih nangis. Itu akan membuat anak merasa tidak dihargai atau merasa direndahkan dan merasa tidak dihargai perasaannya gitu. Kemudian yang ketiga teman-teman, gunakan kata-kata yang halus dalam membujuk anak. Jadi kita bujuknya dengan halus. Iya sayang, iya mama ada di sini atau papa ada di sini gitu. Jangan sekali-kali membentak atau bicara dengan kasar atau sarkasme, menggunakan sarkasme. Kamu anak siapa sih? Kok susah banget dibilangin? Ya, jelas lah itu anak Anda. Anak siapa lagi? Kemudian yang keempat teman-teman yaitu hindarkan anak dari barang berbahaya atau sesuatu yang berbahaya. Misalnya ada pisau, ada gunting, atau di dekat kompor, itu kan berbahaya ya teman-teman. Anak kan kalau lagi tantrum kadang dia ngamuk, bisa lempar barang, bisa mukul sesuatu kan bahaya. Kalau misalnya lagi marahnya di dekat kompor, nanti ada misalnya kompor yang lagi nyala, kan bahaya, anak bisa kena apinya, malah kita ditambah repot lagi. Atau anak melempar barang sesuatu yang berbahaya kayak pisau atau malah melukai dirinya gitu. Jadi hindarkan anak dari barang-barang yang berbahaya atau sesuatu yang berbahaya. Jadi taruh anak di sesuatu kondisi yang aman, biarkan dia melepaskan perasaannya, mengekspresikan perasaannya, biarkan dia nangis sampai dia tenang dulu. Kemudian yang kelima, alihkan perhatian anak ke hal-hal yang dia sukai atau dia senangi, biasanya mainan atau sesuatu yang dia sukai seperti makanan. Jadi ini nih mainannya gitu, atau itu mainannya, mainan aja yuk gitu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, moms, jangan sekali-kali ketika anak kita tantrum kita ikut emosi lalu kita memukul anak atau melakukan kekerasan kepada anak kita sendiri. Itu adalah hal yang akan kita sesali sendiri di akhir nanti gitu. Kenapa? Karena anak nanti akan merasa dia trauma. Kalau dia nangis nanti akan dipukul, akan dijewer, akan diapain oleh orang tuanya. Begitu. Kemudian sebisa mungkin jangan langsung menuruti semua keinginan anak. Kenapa? Karena nanti anak kalau sering diturutin, apa-apa lagi nangis, mintain langsung diturutin, nangis langsung diturutin, supaya kita mungkin tidak mendengar tangisannya, tidak keberisikan dengar rengekannya gitu. Tetapi dampak negatifnya nanti akan anak merasa, jadi aku kalau mau ini harus nangis dulu, kalau mau itu harus nangis dulu gitu. Jadi nanti malah tantrumnya jadi lebih sering gitu. Kemudian ini yang paling sering terjadi biasanya, dan saya sering melihat atau mendapati gitu, orang tua, di mana orang tua ketika anaknya tantrum itu malah mengancam anak. Sebaiknya jangan mengancam anak ya teman-teman. Misalnya, kalau kamu nangis nanti mama marah loh, kalau kamu nangis nanti mama pergi loh, atau kalau kamu nangis nanti mama ngebeliin mainan loh. Itu akan membuat anak merasa takut, cemas, dan merasa dia tidak
dia tidak berhak mengekspresikan perasaan dia gitu. Kenapa kok aku nggak berhak mengekspresikan perasaan aku, padahal aku kan lagi sedih. Kenapa aku nggak boleh nangis? Nanti kalau aku nangis, kenapa mama malah pergi? Kenapa mama malah bilang aku nggak akan dikasih main atau dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Dan ini untuk disclaimer teman-teman, aku bikin video ini bukan semata-mata untuk menggurui, bukan semata-mata untuk mengajari, dan bukan semata-mata atau sudah merasa diri aku paling pintar, paling benar dalam urusan itu. Tidak teman-teman, sama sekali tidak. Jadi aku share video ini bertujuan untuk kita saling sharing, kita saling berdiskusi, karena kan namanya mengurus anak, mendidik anak itu adalah pekerjaan atau sesuatu yang tidak mudah, perlu kesabaran, perlu ketenangan, perlu kita harus selalu belajar dan belajar lagi bagaimana menjadi orang tua, bagaimana mendidik anak dengan baik, agar anak nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Anak kita, anak-anak kita menjadi orang yang membanggakan kita, yang sesuai dengan harapan kita di masa depan tentunya kan. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, It's Me Vina. Oke teman-teman, kali ini aku bakal bahas sesuatu yang sedang hangat dibicarakan belakangan ini, yaitu tentang child free. Beberapa yang akan kita bahas yaitu apa sih itu child free, kemudian mengapa kok seseorang bisa memilih untuk child free, kemudian apa sih kira-kira child free dampaknya untuk seseorang tersebut. Oke teman-teman, pembahasan pertama yaitu apa sih itu child free. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih asing ya tentang istilah child free ini, atau mungkin ada yang udah sering dengar tapi belum tahu apa sih itu child free gitu. Jadi teman-teman, child free merupakan kondisi seseorang di mana dia memutuskan untuk tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Loh, kok bisa ya sebuah pasangan atau seorang perempuan memilih atau memutuskan untuk tidak memiliki anak? Kan biasanya orang menikah itu salah satu tujuannya karena ingin memiliki keturunan kan. Nah, kok ini ada ya orang memutuskan untuk tidak memiliki anak? Nah, ada beberapa alasan nih teman-teman, yaitu latar belakang keluarga. Mungkin dia selama masa kecilnya, memori masa kecilnya atau kenangan masa kecilnya itu memiliki kenangan yang kurang baik. Kenangan itu dia bawa sampai saat ini, sampai dewasa, sehingga itu alasan dia untuk tidak memiliki anak atau child free, karena kenangan-kenangan dia di masa lalu yang seperti itu, yang kurang baik mungkin, atau perlakuan yang kurang baik dari keluarganya atau dari orang tuanya. Kemudian yang kedua yaitu isu lingkungan. Kita sering dengar yaitu overpopulasi, di mana kondisi saat ini populasi manusia di bumi ini sudah sangat membludak, tetapi tidak diiringi dengan kondisi lingkungan yang semakin baik. Jadi manusia semakin bertambah banyak, tetapi kondisi lingkungan juga semakin buruk. Karena apa? Karena pertambahan manusia di muka bumi ini juga jadi menyebabkan pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kondisi finansial seseorang. Jadi teman-teman, kondisi finansial seseorang itu kan berbeda-beda ya. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, mengurus anak, membesarkan anak, mendidik anak, itu tentu bukanlah hal yang mudah. Memerlukan mental dan finansial yang matang. Mungkin seseorang itu sudah memikirkan, sudah menghitung-hitung finansial ketika nanti memiliki anak, mungkin akan membutuhkan finansial yang banyak. Jadi orang tersebut memilih untuk child free atau tidak memiliki anak.
Kemudian yang selanjutnya, kekhawatiran seseorang tidak mampu membesarkan anaknya dengan baik. Mungkin orang tersebut memiliki kekhawatiran tidak bisa membesarkan anaknya dengan baik sesuai harapan dia, atau mungkin memang kondisi mental seseorang itu belum siap. Karena kan kita tahu kondisi mental seseorang itu kan berbeda-beda ya teman-teman, tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memiliki kondisi fisik tertentu. Mungkin seseorang itu memiliki, maaf ya, penyakit bawaan atau penyakit keturunan atau kondisi fisik tertentu, seperti mungkin sudah lanjut usia, itu kan tentunya akan sangat beresiko ketika akan memiliki keturunan atau memiliki anak ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu alasan personal. Sebenarnya mungkin nggak punya alasan-alasan khusus tertentu, hanya saja orang tersebut atau pasangan tersebut memilih untuk child free karena mungkin lebih nyaman dengan kondisi seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman, apa sih kira-kira dampak dari child free ini terhadap seseorang tersebut? Biasanya orang yang memilih child free itu mendapat stigma negatif dari masyarakat atau bahkan dari orang tua sendiri atau mertua sendiri, karena kultur budaya masyarakat kita masih kental dengan pemikiran yang ketika orang sudah dewasa, orang sudah cukup umur, sudah menikah, sebaiknya pantasnya yang memiliki anak atau keturunan, karena anak itu salah satunya untuk melengkapi pernikahan tersebut, melengkapi rumah tangga tersebut ya. Jadi banyakkan orang masih menganggap orang yang tidak punya anak atau memilih untuk tidak punya anak itu kurang baik di mata mereka mungkin ya. Jadi meskipun child free ini adalah alasan personal atau urusan personal, langkah baiknya teman-teman bagi pasangan atau orang yang akan memilih atau memutuskan child free, didiskusikan terlebih dahulu dengan anggota keluarganya, baik dari anggota keluarga laki-laki maupun anggota keluarga perempuan, sehingga nanti tidak terjadi suatu stigma negatif atau perbedaan pendapat atau miskomunikasi kedua keluarga tersebut yang akan mempengaruhi pasti jalannya rumah tangga orang tersebut atau pasangan tersebut. Teman-teman, kembali tentang pembahasan child free. Apakah child free itu salah satu kunci agar kita bisa awet muda, terutama ibu-ibu atau perempuan? Jadi untuk tips awet muda itu kan sangat banyak sekali teman-teman. Tidak hanya dengan tidak memiliki anak, tetapi yang paling utama menurut saya itu adalah bagaimana perempuan tersebut atau orang tersebut itu menjaga kesehatannya, menjaga pola makannya, terus menjaga agar dia tidak stres, pola tidurnya, kemudian bagaimana dia perawatannya. Tentu kan perawatan itu apalagi untuk perempuan ya teman-teman, itu kan hal yang sangat, mungkin ada yang sangat penting, ada yang penting, ada. Jadi apakah child free itu salah satu kunci agar kita bisa awet muda, terutama ibu-ibu atau perempuan? Jawabannya teman-teman bisa menilai sendiri ya. Jadi teman-teman, meskipun begitu, kita tetap tidak boleh juga menjudge seorang yang child free atau mungkin menyalahkan orang yang child free, karena setiap orang tetap memiliki kebebasan pilihannya masing-masing. Jadi kita alangkah baiknya tetap menghargai keputusan atau pilihan orang tersebut. Oke teman-teman, semangat terus ya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh share sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa juga komen di bawah. Next video kita bahas tentang apa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mams, si kecil sudah mulai belajar berbicara. Yuk, kita ajarkan 3 kata ajaib ini kepada si kecil. Anak-anak ibarat secari kertas putih yang masih kosong, yang masih bersih.
yang bisa dilukis sesuai keinginan orang tuanya. Kenapa dibilang bisa dilukis? Karena sifat anak, karakter anak itu juga sangat tergantung dari bagaimana orang tua mendidiknya. Jadi, 3 kata ajaib ini itu penting untuk diajarkan kepada anak sedini mungkin. Apa 3 kata ajaib itu? Yang pertama, mengajarkan anak untuk mengucapkan tolong ketika meminta bantuan. Kedua, mengajarkan anak untuk mengucapkan terima kasih ketika sudah dibantu atau ketika mendapat sesuatu atau hadiah dari orang lain. Yang ketiga yaitu mengajarkan anak untuk mengucapkan maaf ketika anak melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oke, yang pertama yaitu mengapa penting mengajarkan anak untuk mengucapkan tolong ketika meminta pertolongan atau bantuan. Itu menunjukkan atau mengajarkan kepada anak bahwa kita sebagai manusia itu tidak pernah bisa atau tidak selalu bisa melakukan semua halnya sendiri. Pasti kita ada saatnya akan memerlukan bantuan, dan kita mengucapkan tolong kepada orang itu supaya kita menghargai orang yang akan menolong kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengajarkan anak mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu atau diberi hadiah atau sudah ditolong. Itu mengajarkan kepada anak agar anak menghargai kepada orang yang telah memberi sesuatu kepada anak tersebut, menghargai pemberian orang, mensyukuri pemberian orang. Dan yang ketiga yaitu mengajarkan anak meminta maaf ketika anak melakukan kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Itu mengajarkan kepada anak bahwa dia harus mengakui kesalahannya, dan mungkin dia telah melakukan kesalahan baik sengaja atau tidak sengaja yang mungkin akan menyakiti orang lain, sehingga dia harus mengucapkan maaf, menunjukkan bahwa dia menyesali perbuatannya. Mams, kenapa sih penting mengajarkan tolong, minta maaf, terima kasih kepada anak? Karena 3 kata ajaib ini, selain kata-kata atau percontohan baik yang lain yang harus kita ajarkan, 3 kata ajaib ini penting diajarkan kepada anak karena 3 kata ajaib ini akan membantu meningkatkan karakter anak yang lebih positif di kemudian hari, membantu meningkatkan sosio-emosional anak di kemudian hari. Kemudian Mams, tidak ada waktu pasti kapan orang tua harus mengajarkan anak 3 kata ajaib tadi ya. Sebaiknya sedini mungkin kita ajarkan kepada anak-anak, kita biasakan kepada anak-anak untuk berlatih, meminta tolong, terima kasih, dan mengucapkan kata maaf tadi. Bisa juga kita ajarkan ketika anak sudah mulai berbicara sepatah 2 patah kata, kita terus ajarkan, kita terus contohkan kepada anak. Kemudian Mams, bagaimana sih caranya kita membiasakan 3 kata ajaib ini kepada anak agar anak terbiasa tanpa harus kita ingatkan, tanpa harus kita suruh? Ada beberapa cara nih Mams. Yang pertama adalah kita harus mencontohkan langsung. Sebagai orang tua atau yang menjaga, yang lebih sering menjaga anak, mungkin orang tua atau neneknya, kakeknya, atau susternya atau naninya, itu harus mencontohkan langsung dan menjadi role model untuk anak, role model yang baik untuk anak. Kita harus selalu mencontohkan. Kita misalnya mau meminta tolong, kita mengucapkan tolong. Misalnya Mams mau minta tolong kepada Ded, atau ayah mau minta tolong kepada Bunda. Bunda tolong dong ambilin, atau Bunda tolong dong bikinin kopi untuk ayah gitu. Oh iya Bunda bikinin ya. Terus ketika sudah dibikinin kopinya, ayah bilang terima kasih Bunda, iya sama-sama ayah, atau hal yang lain juga. Kemudian maaf, mungkin ketika maaf ayah tadi lama bikin kopinya, atau dan lain sebagainya, atau dengan hal-hal lain yang kecil lah yang kita harus contohkan kepada anak. Oke, cara yang kedua yaitu dengan mengulangi terus. Kita lakukan terus menerus, kita contohkan, jangan putus asa, jangan kita merasa malas mencontohkan sesuatu yang positif, karena itu akan sangat membantu membangun karakter positif pada diri anak. Kemudian cara yang ketiga yaitu beritahu ajaibnya 3 kata ajaib tadi. Apa contohnya?
adek, tadi nenek seneng loh, adek bilang terima kasih pas nenek ngasih hadiah, nenek seneng banget. Lain kali adek gitu lagi ya, setiap orang beri sesuatu adek harus ucapkan terima kasih, misalnya gitu. Kemudian yang keempat, cara yang keempat yaitu moms atau dad atau ayah atau bunda bisa ajarkan si kecil lewat cerita. Kan rata-rata anak kecil tuh suka kalau diceritain atau didongengin ya kan moms. Jadi kita bisa sisipkan atau kita cari cerita-cerita yang di dalamnya tergandung 3 kata ajaib itu tentang pentingnya mengucapkan tolong ketika meminta bantuan, ketika diberi sesuatu mengucapkan terima kasih, atau ketika pentingnya minta maaf ketika melakukan kesalahan. Jadi kita kasih tahu ke anak lewat cerita yang kita bacakan untuk anak. Kemudian yang terakhir yaitu ingatkan anak jika anak lupa. Jadi ketika misalnya kita memberi sesuatu pada anak atau memberi hadiah kepada anak, kemudian anak kok lupa, kok tidak mengucapkan terima kasih, kok langsung diambil aja, langsung pergi aja. Jadi kita ingatkan, adek atau kakak lupa ya kalau habis dikasih sesuatu bilang apa? Terima kasih. Contohnya seperti itu. Atau mungkin kakak atau adik sedang tidak sengaja misalnya menyikut muka kita atau kena melukai badan kita atau memukul badan kita tidak sengaja gitu, kita ingatkan, kakak tadi kena nih badan bunda atau badan ayah, sakit nih, kakak bilang apa kalau melakukan kesalahan ya, kakak harus minta maaf gitu. Contohnya gitu ya moms atau dad. Bisa lah kata-kata moms atau dad yang lain yang pasti mungkin lebih cocok dengan anak-anak moms dan dad ya. Kemudian moms and dad, aku izin mau cerita tentang sedikit pengalaman aku ya mengasuh kakak Alia. Dulu waktu kakak Alia masih baru-baru mulai belajar berbicara 1-2 kata, itu selalu orang tuanya, ayah dan bundanya itu mencontohkan gitu, ketika dikasih sesuatu terima kasih, ketika melakukan kesalahan maaf ya, maaf nggak sengaja gitu. Dan itu jangan terbukti teman-teman. Wow. Dan ketika kakak Alia ini udah berusia 2 tahun lebih kemarin, suatu ketika kakak Alia lagi main, ceritanya lagi mainan, mbaknya di sampingnya, saya kan sebagai mbaknya di sampingnya nih, saya ngawasin gitu semuanya kan, main bareng gitu. Tiba-tiba kakak tangannya itu kena muka mbak gitu ya, nggak sengaja menampar muka mbak. Saya tuh kaget gitu karena belum, dan itu pertama kali dia inisiatif sendiri gitu ya, bukan diajarkan, inisiatif sendiri mengucapkan maaf ya mbak, maaf ya, soalnya tadi tidak sengaja. Aku langsung ya Allah, pinter banget gitu kan. Aku sampai merinding ceritanya. Jadi apa yang kita ajarkan selama ini tuh nggak akan sia-sia moms and dad gitu. Pasti kita akan menuai sesuai dengan apa yang kita ajarkan kepada anak gitu. Dan kalau kita mengajarkan hal-hal yang baik, pasti kita dapatnya juga hal yang baik gitu. Dan kita akan merasakan sesuatu yang ya Allah sangat bersyukur gitu loh gitu akhirnya gitu maksudnya. Dan kita tentu tetap harus mencontohkan selanjutnya gitu, jangan sampai puas sampai di situ aja. Dan kembali lagi ya, setelah itu mbak kan masih speechless gitu ya, terus kakak Alia ngulangi lagi, mbak maaf ya, pokoknya kakak Alia mengucapkan maaf sampai mbak mau jawab gitu, oh iya nggak apa-apa gitu. Nah itu berkali. Lah untuk selanjutnya kesini, ketika dia melakukan kesalahan yang dia seringnya sebenarnya nggak sengaja, namanya anak kecil kan mainnya kadang aktif gitu ya, nggak sengaja kena mbaknya, kena badannya, kena mukanya, itu nggak sengaja. Jadi dia tapi selalu mengucapkan udah mulai bisa dan udah biasa mengucapkan maaf ya mbak, maaf ya nggak sengaja gitu. Ya Allah, aku seneng banget, alhamdulillah. Terus kemudian ketika diberi sesuatu, dia selalu mengucapkan terima kasih. Ketika misalnya minta tolong nih, ambilin tas mainannya atau ambilin
barang mainannya yang dia suka, pasti selalu mengucapkan terima kasih, atau minta bantuan mengambil cemilan dia, pasti dia bilang terima kasih gitu. Itu juga seneng banget, alhamdulillah. Kemudian ketika dia mau minta tolong misalnya contohnya mbaknya disuruh bikin susu gitu ya, susu formula, kakak Alia pasti mbak minta tolong bikinin susu gitu. Alhamdulillah, 3 kata ajaib ini alhamdulillah udah mulai terbiasa diucapkan oleh kakak Alia, dan semoga juga ini akan terus ke depannya seperti itu, dan semoga juga moms and dad di sana juga tetap semangat mengajarkan hal-hal yang positif, menjadi contoh, menjadi role model terbaik untuk anak-anak moms and dad di sana. Oke, itulah sharing time kali ini moms and dad, teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Kalau banyak salah saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya jika merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe. Oke teman-teman, itu pertemuan sharing time hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, It's Me Vina. Oke teman-teman, kali ini aku lagi libur kerja. Terus rencananya aku mau diajak kakak aku ke Masjid At-Thohir yang di perumahan Podomoro. Yaudah deh, akhirnya aku oke deh iyain ke sana, meskipun aku sebenarnya sudah pernah ke sana sebelumnya, tapi malam hari, dan kebetulan aku juga belum pernah ke sana pas siang hari. Jadi aku pengen lihat kalau siang harinya itu gimana gitu, secara langsung gitu ya. Jadi oke, kita langsung capcus saja ke sana. Oke teman-teman, ini aku udah mulai di jalan dan udah masuk ke apartemen Podomoro Golf. Sebenarnya masuknya nggak terlalu jauh, ini sebentar lagi juga nanti kelihatan masjidnya. Seingat aku waktu malam itu masuknya nggak terlalu jauh, langsung kelihatan aja gitu. Nah ya tuh beneran mulai kelihatan tuh masjidnya, masya Allah. Masya Allah, indah banget. Ternyata siang juga nggak kalah indahnya dari pemandangan malam. Masya Allah. Dan ini jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat aku, sekitar 20 menit 30 menit nggak ada 30 menit, malah 20 menit 15 menit lah nyampe naik ojek. Dan ini penampakan dari luarnya teman-teman, Masya Allah, langitnya indah banget. Dan itu masjidnya kalau siang hari, Masya Allah indah banget juga, putih-putih, Masya Allah. Dan ini tempat pintu masuknya, kebetulan lagi rame, kayaknya lagi ada acara wedding gitu. Dan ini aku mau masuk, tapi sebelum itu aku mau wudhu dulu biar langsung mau sholat. Hai teman-teman, jadi aku ini kedua kalinya ke Masjid At-Thohir. Dulu pertama kali aku tuh malam-malam kesini. Sekarang kita juga siang-siang hari, ternyata nggak kalah indahnya, Masya Allah. Jadi di Masjid At-Thohir tuh ada kamar mandinya otomatis ya, ada pasti. Terus ada tempat wudhunya, ada tempat penitipan barangnya. Terus penitipan barangnya itu gratis juga loh. Hai teman-teman, ini aku habis wudhu, aku mau naik langsung masuk ke dalamnya ya. Ini penampakan luarnya. Teman-teman, aku lihat, aku baca-baca di artikel gitu,
bahwa Masjid At-Thohir ini dibangun tahun 2016 lalu atas perintah keluarga Pak Erick Thohir. Kemudian oleh Pak Jokowi diresmikan tahun 2022. Sekarang selain untuk beribadah, banyak juga nih yang datang ke sini untuk sekedar melihat-lihat, sholat, foto-foto. Jadi kayak tempat wisata gitu. Terus menurut aku masjid ini tuh kayak nggak ada sepinya gitu. Setiap aku kesini itu pasti rame gitu, lagi rame aja gitu, banyak orang. Dan hari ini teman-teman lagi azan dulu, dengar azan dulu ya. Teman-teman lanjutin yang tadi. Setiap aku kesini tuh rasanya kayak nggak pernah ada sepinya gitu loh. Alhamdulillah gitu, antusias warga sini ke Masjid At-Thohir gitu. Selain untuk memakmurkan masjid, kesini untuk berwisata juga gitu. Dan ini aku udah siap-siap mau sholat asar, teman-teman. Udah mulai pada ramai berdatangan. Habis ini insya Allah aku rencana mau lihat bazarnya, kalau masih ada nanti nggak jauh dari sini ada bazar juga. Aku penasaran ada apa aja di bazar itu. Oke, ikutin aku terus ya. Oke teman-teman, ini mau sholat asar dulu ya. Oke teman-teman, aku udah selesai sholat asar nih. Cuacanya alhamdulillah bagus banget sore-sore asar. Ini aku mau menuju ke stand bazarnya. Aku mau lihat apa aja sih yang ada di bazar sini. Lokasinya nggak jauh, itu udah kelihatan di depan tuh. Ikutin aku terus. Nah itu dia teman-teman, itu stand bazarnya udah kelihatan di depan tuh, yang putih-putih itu. Aku mau menuju ke sini. Itu yang di depan kakak aku teman-teman.
langitnya Masya Allah. Ya Allah. Ya ternyata udah habis. Astagfirullah. Ya Allah, ternyata udah habis, udah pada tutup bazarnya sorean. Lihat dong dari sana sampai sana udah benar-benar habis semuanya. Dan ini kita lagi bingung mau nyari makan apa. Kita lihat kita mau makan apa. Akhirnya setelah kita lihat-lihat dan milah-milah, kita memutuskan untuk makan nasi goreng dan mie goreng. Ini kan peach tea. Peach itu rasanya pakai peach. Ya relate. Oh, ketan manis. Ini berapa? Kerupuk berapaan itu? Kerupuk 3.000. Berapa? 3.000 ya? Jadi berapa nih? Ini punya sendiri, jualan sendiri. Kamu ngalamin gak dulu jalan-jalan? Zaman aku berjalan kok. Masih sekolah yang itu Perinjo. Maaf lama ya. Itu kan ini baru ini. Aku pas dodolan es kan anak segala. Pas aku 1 hari awal-awal iya lancar biasa, hitungannya bener ya. Pas 1 hari dodolan es beli lah. Esnya enteng, wipe orang anak. Padahal terusnya kan emang kan kantin jujur lah istilahnya lah ya. Aku langsung lemes ya. PWG memakai musik kesugihan, langsung bisa rasa dodolan tuh kata bos. Sekarang harus menyerah ya.
langsung lewat kan ngarep ke kelas. Lewat ke sini. Ya kali kamu cuma berkah gitu, ngambil aja. Perasaan itu jenis cinta. Tapi ini sih pergi mama kayak enggak orang itu doang nggak cocok aja ya padahal dia Ya maksudnya sekali doang sih ya. Iya. Jangan pantang menyerah. iya bisa mama Ya mungkin kan kadang makanya kan modalnya segitu aja. Udah bikin lulus kagak ada duit. sakit banget lah udah pirang-pirang padahal pengen Ya kamu kan suka bawa dagangan ya ke sekolah ya. semua mau betul Iya aku gara-gara mandi lah gara-gara itu mama kelas sekolah teman-teman, sekarang aku udah selesai makan tadi ngobrol-ngobrol sama kakakku. Sekarang waktunya mau pulang, kakakku juga mau pulang. Oke, teman-teman, thank you ya udah ngikutin aku dari hari ini. Assalamualaikum. Hari ini kakak mau belajar sensory. Ini ada pewarna. Kakak mau belajar melukis menggunakan tangan. Ayo kak. Nah, warna apa? Warna yang mana ini pilih? Ini biru. Kamu mau coba warna biru? Bentar, gini kak. Sebelah situ kak, yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, hijau. Coba tangan kakak lihat. Tangan kakak biru, tangan mbak hijau. Wah. Ini punya kakak yang ini. Ini ada. Ini kami dicuci tangannya. Tuh hilang. Di sini tangannya maju lagi. Dan sini. Banyak banget. Namanya beras. Ini namanya apa? Kacang hijau sama
Kamarnya enak ambil kemarin. Bu, apa ya? Manja. Iya. Pertama kakak pindahnya ke sini, ke tempatnya. Kakak dia dipindahin ke sini. Kakak, ini taruh di sini. Nah, jangan letakkan. Sekarang kita cek nih suaranya Kak, suaranya gimana ya? Suaranya gimana ya? Kalau berat suaranya gimana? Ini dia nih. Coba kalau kacang hijau gimana suaranya Kak? Coba kalau kacang hijau. Kalau mangga suaranya gimana? Yang kacang hijau. Kayak musik. Kayak musik. Talinya yuk. Talinya masukin sini. Sini nih, ke dalam ini nih. Lihat kembali dulu ya. Kita masukin ke lubangnya. Kita tutup botol. Yuk, ini. Kayak gini nih ujungnya. Lihat kembali. Ini udah contohin nih. Ini dimasukin ke lubangnya. Tuh ada lubangnya dimasukin. Oh ini diikat dulu. Biarin nih. Kakak sini Kak, lihat tuh. Lihat nih. Tuh. Lubangnya mana? Tuh lubangnya nih. Nih masukin sini, coba kakak masukin lubangnya. Nah gitu. Masukin ke lubangnya. Oke, bantuin dari sini. Kayak gini. Ini pegang ujungnya. Hari. Ini Mbak juga bantuin dari sini. Tuh. Itu bantu sama kakak. Iya, dibantuin. Beras ya? Itu apa? Manja. Mangga. Kalau ini coba dulu. Ini apa ini? Beras. Ini yang ini Beras. kacang hijau. Ini suaranya sama nggak ya?
Oke teman-teman, ini dia penampakannya setelah selesai aku masak. Ini ada kolak, ada sayur sop, ada sambelnya, ada lontong, ada ikan. Itu sisa tadi semalam sahur, ada rendangnya. Kemudian ada gorengan juga dikit sama lontongnya. Kemudian sama tahu goreng. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Ismi Vina. Oke teman-teman, sebelumnya aku mengucapkan mohon maaf lahir batin ya, dan selamat berpuasa untuk teman-teman menjalankan. Kali ini aku mau mencoba masak untuk buka puasa hari pertama. Hari ini aku menunya yaitu sayur sop, terus ikan goreng, sama bikin sambal insya Allah. Yuk kita lihat persiapannya. Ini aku lagi siapin goreng ikan apa ya, ikan tongkol kalau nggak salah. Ikan tongkol, sama lagi bikin buat sambal tomatnya biar ada rasa-rasanya enak gitu kalau buka puasa gitu lah ya, ada seger-seger pedes-pedesnya gitu. Nah iya, ini yang tadi mau jadi sambal tomatnya sama ikannya. Nah ini bahan sayur sopnya udah aku kupas-kupas, tinggal nanti kita potong-potong. Teman-teman, apa nih menu buka puasa hari pertamanya? Komen di bawah ya. Kalau aku sih simpel-simpel aja karena aku nyambi juga kan, jadi pengen yang cepat selesai gitu biar nggak kelamaan. Habis itu langsung mandiin anak-anak, soalnya udah asar. Oh ya teman-teman, sukanya tuh masaknya tuh mepet-mepet, misalnya jam 5 atau setengah 6 mau beduk maghrib, atau kayak aku gini jadi mulai dari asar gitu, atau bahkan ada yang sukanya dari abis duhur langsung prepare gitu. Main bawah dong teman-teman, biasanya kalau masak tuh mepet-mepet atau emang lebih seneng yang kalian masak abis duhur biar nantinya bisa ngabuburit kemana gitu, atau enggak yang tipe slow gitu, nantilah asar biar masih anget-anget kan, enak kan kalau buka puasa gitu masih anget-anget gitu, masih fresh gitu loh kan. Kalau masakan baru dimasakan enak gitu loh, beda kalau yang diangetin gitu rasanya. Ini aku pilih menu yang sederhana aja, yang simple, yang cepet dimasak, yaitu sop, sayur sop aja biasa, sama goreng ikan tongkol tadi, terus bikin sambal juga, sambal tomat. Teman-teman, kalau sayur sop suka ada buncisnya gak sih? Dan kalau suka ini tuh ada salurnya gitu loh, salurnya yang harus dibersihin kayak gini, kadang susah juga bersihinnya, patah-patah terus. Ya, gue lagi siapin bumbunya buat sayur sopnya. Kalau aku dari dulu bikinnya itu sayur sop nggak pakai minyak teman-teman, jadi bawangnya itu nggak ditumis gitu, langsung direbus aja gitu. Yang penting direbus sampai kayak agak harum gitu, baru dimasukin bahan-bahan yang kerasnya kayak wortel, kentang, biar meminimalisir minyak-minyakan. Kita angkat dulu bahan sambelnya karena udah direbus. Udah.
bawang putih. Bikin bahan-bahan sayur sopnya. Oh ya teman-teman, komen dong di bawah, teman-teman tuh kalau masak sayur sop itu tim mana sih? Tim yang semuanya diceburin semua bahan-bahannya kayak wortel, kangkung, wortel, kentang, terus buncisnya, kolnya diceburin semua jadi satu, atau kayak aku nih yang diceburinnya wortel dulu, terus nanti nunggu beberapa saat baru ceburin kentangnya gitu. Soalnya kan kandungan air di wortel sama kentang beda ya, jadi wortel tuh lebih lama gitu loh empuknya. Jadi aku ceburin yang wortel dulu, nanti beberapa saat baru kentangnya, habis itu buncisnya, habis itu baru deh kolnya, baru deh nanti dibumbuin yang lengkap gitu. Oh ya, tadi niatnya aku mau bikin mau bikin tempe mendoan juga, tapi kan apa ya, aku pertimbangin lagi soalnya masih ada ungkepan tahu, jadi aku mau ngabisin ungkepan tahunya dulu biar sudah ya, biar semuanya habis dulu yang diungkep-ungkep, soalnya kan kalau udah diungkep nggak bisa terlalu lama gitu, takutnya berjamur. Jadi aku goreng tahu, terus sama protein hewannya itu ikan tongkol. Tadi aku udah goreng ikan. Oh ya, sama teman-teman tuh suka kalau goreng ikan tuh yang setengah matang apa yang kering gini sih. Kalau aku dan orang rumah sini, terutama majikan aku tuh suka yang kering-kering gitu loh, biar nggak kerasa amisnya gitu. Jadi aku goreng ikannya yang kering. Setelah itu aku bikinin ini deh, sambal tomat. Oh ya teman-teman, kalau bikin sambal tuh sukanya yang direbus dulu nggak sih kayak aku, soalnya kan aku diajarin sama ibu aku ya, kalau bikin sambal itu pertama sambal tomat gitu ya, itu direbus dulu tomatnya, cabenya, biar enak gitu. Beda rasanya kalau yang nggak direbus gitu loh. Terus habis direbus baru diulek, terus habis diulek baru dia ditumis lagi biar sambalnya itu awet gitu. Aku bikin sambal tuh cuma bawang putih doang ini, bener gak sih? Tapi enak kan, selera orang beda ya, kadang ada yang bawang putih, bawang merah. Kalau aku cuma pakai bawang putih doang ya. Aduh jatuh. Kata ibu aku biar kenapa ditumis, kan baru direbus tadi ya, biar awet tahan lama gitu loh sambelnya kalau ditumis, jadi mateng. Dan emang aku udah nyoba dari dulu, udah bereksperimen, aku bedain yang nggak direbus dulu sama yang direbus dulu, beda rasanya, tetap apa ya, maknyus gitu yang direbus dulu kayak ibu aku ini.
Ini, dan kalau udah direbus tuh kelebihannya ya ini gampang diulek gitu loh. Gampang diulek, nggak perlu tenaga lebih gitu buat nguleknya. Loncat. Oke, dan ini aku mau siap-siap guys. Apa tadi sambalnya biar nanti awet. Kalau lebih kan bisa buat sahur gitu. Ini aku mau cek. Biasanya kalau aku ngecek tuh gini, ditusuk pakai garpu gini. Udah lumayan ini belum gitu. Kentangnya masih kurang dikit lagi. Kata ibu aku sih bisa sampai berubah warna gitu, kalau bisa biar awet. Ya intinya sampai matang, sampai harum gitu. Ntar bau sambal, takutnya itu biru. Tadi kasih dikit lagi. Apanya namanya, garam. Terus kalau misalnya pengen yang dilengkapin gitu ya tambahin ini apa namanya, gula pasir atau gula merah gitu. Kalau misalnya kelihatannya tadi cabai rawitnya kebanyakan gitu, biar ada rasanya manis, nggak rasa manis sih sebenarnya, cuma buat kalau aku pelengkap gitu loh, biar rasanya seimbang gitu. Aku juga kasih sedikit aja gulanya. Kalau kebanyakan ntar bukan sambal namanya kalau manis. Tinggal dikasih penyedap kalau ada yang itu sesuai selera lah pokoknya. Mau dikasih penyedap, mau cuma cukup garam sama gula ya terserah. Yang penting kan sesuai selera masing-masing aja. Oke, ini kita tinggal bumbuin yang sopnya, udah mulai layu. Aku pun sama kalau bumbuin sopnya tuh yang simpel aja, cuma garam, gula pasir, terus lada sama penyedap tuh udah gitu doang. Tinggal diicip-icip nanti, misalnya kalau nggak puasa ya diicip-icip gitu, udah sedang ya udah. Cuma ini kan lagi puasa jadi aku nggak mau, takutnya ketelan gitu lah, jadi nggak afdol gitu puasanya. Jadi ya udah menjaga apa ya, biar apa ya, jaga-jaga aja biar ini loh, takutnya ketelan gitu kan. Aku nggak tahu hukumnya gimana sih kalau nggak sengaja. Kan lebih baik mencegah gitu loh daripada ya nggak apa-apa lah nanti nggak sengaja, tapi kan lebih baik mencegah aja gitu biar afdol puasanya. Oke, ini udah matang, tinggal kita masukin atau kita pindahin ke mangkok sayur. Oke, ini penampakannya teman-teman udah aku siapin tadi. Ada sayur sop, ada apa ini namanya, sambal ikannya, terus ada tahu. Ini tadi beli gorengan sama lontong bapak. Dan ini ada kolak buka dessert, belum dessert sih, buka gitu namanya, pembuka. Pindahin ke mangkok dulu. Nah ini dia teman-teman, udah aku plating tadi.
Ini ada kolak pisang, ada sayur sop, ada sambal tomat, ada ikan gorengnya. Kemudian ada juga tadi dibeliin gorengan sama lontong. Terus ini tadi tahu gorengnya. Yeay. Oke teman-teman, itu tadi kegiatan aku hari ini, masak menu untuk buka puasa hari pertama. Terima kasih ya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga puasa kita lancar, kita diberi kesehatan dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum.